2022 dengan kelas 644B26 ingin mempresentasikan judul proposal yakni sistem informasi monitoring kesehatan dengan menggunakan aplikasi HealthTrack berbasis mobile. Sebelum kami masuk ke judul presentasi tersebut, kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Fahri Ansyah dengan NIM 6431910. Saya Salma Isa dengan NIM 6423176. Nama saya Nela Eva dengan NIM 6431113. Nama saya Zerika Amanda dengan NIM 6423176. Nama saya Alicia Zanfandera dengan NIM 6423176. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dan juga HealthTrack. Pendahuluan, seiring berkembangnya teknologi masyarakat semakin bergantung pada aplikasi kesehatan untuk memantau kondisi tubuh. Namun, kebanyakan aplikasi hanya menawarkan fitur standar seperti penghitungan langkah dan pemantauan detak jantung. Oleh karena itu, HealthTrack hadir sebagai solusi yang lebih menyeluruh, menyediakan tidak hanya pemantauan kesehatan, tetapi juga rekomendasi makanan sehat yang personalisasi sesuai kebutuhan dan waktu makan pengguna. HealthTrack adalah proses pemantauan kesehatan secara rutin yang mencakup data fisik, mental, maupun kebiasaan sehari-hari. Dengan melakukan pelacakan ini, kita bisa melihat pola menganalisis perubahan dan menjaga kualitas hidup tetap optimal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan solusi dari aplikasi yang kami rancang, yaitu HealthTrack. Di tengah banyaknya aplikasi kesehatan yang sudah beredar, sebagian besar masih terbatas hanya pada fitur dasar seperti hitung langkah dan detak jantung. Oleh karena itu, kami mengembangkan HealthTrack sebagai solusi inovatif yang menawarkan pemantauan kesehatan secara menyeluruh dan personal. Langkah awal pengembangan yang kami lakukan adalah pembuatan prototipe menggunakan platform digital bernama Figma. Kami rancang prototipe ini dengan tampilan yang menarik dan mudah digunakan agar pengguna dari berbagai usia dan latar belakang bisa dengan nyaman mengakses fitur-fiturnya. Beberapa fitur utama dalam aplikasi ini mencakup pemantauan detak jantung, perhitungan langkah harian, kualitas tidur dan hidrasi tubuh, hingga perhitungan kalori harian secara digital. Yang membedakan HealthTrack dari aplikasi lainnya adalah fitur rekomendasi makanan sehat yang disesuaikan dengan waktu makan dari kebutuhan nutrisi pengguna. Misalnya, pagi hari muncul menu sarapan, siang hari menu makan siang, sore muncul rekomendasi snack sehat, dan malam ditutup dengan makan malam. Dalam pengembangannya, kami juga sangat memperhatikan kemudahan penggunaan seperti tata letak yang intuitif, pilihan warna yang menenangkan, serta navigasi yang simpel tapi tetap informatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 manfaat utama dari aplikasi HealthTrack. Yang pertama, memantau kesehatan secara berkala. Aplikasi ini mencatat data harian seperti detak jantung, langkah kaki, kualitas tidur, dan asupan air sehingga pengguna bisa terus memantau kondisi tubuhnya secara rutin. Kedua, meningkatkan kesadaran hidup sehat. Dengan melihat data kesehatan sendiri, pengguna akan lebih sadar dan termotivasi untuk menjaga pola hidup seperti makan sehat atau rutin berolahraga. Ketiga, itu ada data akurat untuk konsultasi medis. Maksudnya adalah data yang dikumpulkan aplikasi bisa digunakan saat ke dokter, sehingga proses pemeriksaan lebih cepat dan tepat karena informasinya lengkap. Dan yang terakhir itu deteksi gejala awal penyakit. Aplikasi ini dapat membantu mendeteksi tanda-tanda tidak normal pada tubuh lebih awal, sehingga pengguna bisa segera mengambil tindakan sebelum kondisi memburuk. Jadi, manfaat aplikasi ini tidak hanya terasa di keseharian, tapi juga penting untuk pencegahan dan penanganan kesehatan secara lebih dini. Di sini saya akan menjelasin PT dan juga struktur organisasinya. PT Cerdas Mandiri adalah perusahaan teknologi yang berdiri dengan visi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui inovasi digital. Visinya adalah menyediakan monitoring kesehatan secara daring untuk mendukung hidup sehat masyarakat. Visinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat secara digital dan terintegrasi. Struktur organisasinya yang pertama itu ada founder, 2 ada Chief Technology Officer, 3 Product Manager, 4 UI atau UX Design, kelima marketing spesialis.
Co-founder tugasnya adalah menentukan visi misi dan arah strategis perusahaan. 2. CF Technology Officer tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan sistem teknologi perusahaan. 3. Product Manager tugasnya adalah mengatur alur pengembangan produk dari ide hingga peluncuran. 4. UI atau UX Design tugasnya adalah mendesain tampilan dan pengalaman pengguna agar mudah digunakan. 5. Marketing Specialist tugasnya adalah merancang strategi pemasaran untuk meningkatkan brand awareness. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistemnya berjalan. Yang pertama, pengiriman data. Login menggunakan akun Gmail atau akun Google yang tersedia dari aplikasi bawaan handphone, bukan yang dapat diunduh di Play Store. Yang kedua, tindak lanjut, yaitu pendeteksi langkah kaki yang ditempuh, target yang dapat diubah hariannya, durasi berjalan, dan kalori harian yang terbakar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem usulan dan fitur dari solusi pengembangan aplikasi HealthTrack kami. Yang pertama, di sini kita masuk ke dalam login page atau halaman login. Pada halaman ini, pengguna harus memasukkan email dan password jika sudah memiliki akun. Tetapi jika belum memiliki akun, harus melakukan sign up di bawah ini. Selanjutnya, ketika sudah diklik sign up-nya, maka di sini pengguna harus melakukan pengisian data diri. Yang pertama di sini ada nama, lalu ada alamat email, ada password, dan juga ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini berguna untuk mengetahui berapa umur pengguna aplikasi, sehingga aplikasinya ini bisa mencocokkan dari tracking kesehatannya. Lalu setelah melakukan login dan sudah memiliki akun, maka di sini kita langsung masuk ke homepage atau beranda. Pada beranda ini kita ada dua menu. Yang pertama itu ada Today's Track dan juga ada Yum and Fit. Keduanya ini jika diklik nanti akan muncul halaman berikutnya. Pada Today's Track di sini kita bisa tracking steps atau langkah kaki, water untuk hidrasi harian, sleep untuk tracking jam tidur dan lain-lain. Yang kedua di sini ada Yum and Fit. Di sini ada tulisan Your Healthy Picks for Today, di mana menu ini nanti akan memberikan rekomendasi makanan sehat kepada pengguna aplikasi. Selanjutnya di sini ada tracking. Ini akan muncul ketika kita klik Today's Track pada beranda sebelumnya. Di sini ada yang pertama ada tracking kalori. Berapa kalori harian yang sudah dikonsumsi. Di sini progresnya itu sudah 83%. Lalu yang kedua ada menu hydrate level. Hydrate level ini untuk mengetahui jumlah high hidrasi hariannya sudah tercapai berapa persen. Nah, kalau di contoh ini dia terlihat sudah 97% hidrasinya itu tercukupi pada hari itu. Yang selanjutnya ada penghitungan steps atau langkah kaki. Di sini di contohnya ini ada 7.543. Jadi ini semua akan terus bertambah jika penggunanya itu berjalan kaki. Lalu selanjutnya di sini juga ada tracking tidur. Nah, di sini pengguna bisa memasukkan berapa jam dia tidur di hari itu, lalu akan muncul di sini. Nah, contohnya di sini ada 6 hours dan 50 minutes. Artinya ini dia tidur 6 jam 50 menit. Selanjutnya di sini juga ada tracking detak jantung. Detak jantungnya itu dicontoh 78 BPM. Kita masuk ke food recommendation. Food recommendation ini akan muncul ketika kita klik bagian Yum and Fit di beranda sebelumnya. Di sini kita dapat melihat rekomendasi makanan sehat harian. Yang pertama ada nama makanannya. Di dalam contoh ini Salmon and Sunny Morning. Lalu ada gambarnya. Salmon and Sunny Morning itu berarti ada salmon dan juga ada telur. Selanjutnya di sini beserta nutrition facts-nya. Nutrition facts-nya ini juga dilengkapi dengan berapa gram dan berapa kalori. Sebagai contoh di sini kalorinya ada 420 untuk satu makanan, terus juga proteinnya 35 gram, fatnya 28 gram, karbohidrat 8 gram, dan fibernya 3 gram.
Di sini juga diberitahu ada vitamin apa aja di dalam makanan tersebut. Sebagai contoh di sini ada vitamin C, D, B12 dan antioksidan. Dan di sini juga terdapat fitur dalam setiap rekomendasi makanan akan terlihat dia itu tingginya di mana. Kalau di contoh ini dia ada tinggi protein, jadi dicentang high protein. Tapi kalau misalkan dia tinggi karbohidrat, nanti akan di checklist tinggi karbohidrat.